Dipaksa nikah bab 21. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Tanpa terasa waktu terus bergulir keberadaan Dinda di Korea sudah 5 tahun. Flashback. 2 bulan koma. Merasa nyaman berada di alam bawah sadar. Akhirnya Dinda menunjukkan pergerakan tanda kembalinya menghadapi dunia. Rintangan akan dijalani dengan penuh kekuatan. "Pa, tangan wanita ini bergerak, Pa," ujar Mama Sofia. "Iya, Ma. Ya sudah, Mama tunggu sini, biar Papa panggil dokter," ucap Papa Naldo, lalu beranjak pergi. "Hai sayang, cepatlah sadar, apa kamu tidak kasihan dengan bayi di dalam perutmu ini?" ucap Mama Sofia mengajak Dinda ngobrol, meski semua sia-sia karena tidak akan ada balasan dari wanita cantik ini. "Bangunlah, saya dan suami saya berjanji akan melindungi kamu dari orang yang ingin menyakitimu. Kita juga akan mengangkatmu anak, jika kamu bersedia," sambungnya, mengusap lembut anak rambut Dinda. Mendadak kepalanya terasa sakit. "Ah, kenapa dengan kepalaku? Kenapa sakit sekali?" Memijat kuat kepala yang terasa sangat sakit, seketika bayangan gelap terlintas di ingatannya, namun masih pudar tidak terlihat jelas. "Ah, sakit," jerit Mama Sofia tidak kuat menahan sakit, akhirnya terjatuh dari kursi. Papa Naldo yang baru masuk mendapat istrinya terjatuh di bawah lantai dengan menjerit kesakitan memegang jidat jadi khawatir, jika ingatan masa lalu sang istri kembali mencoba masuk. "Mama," cemas Papa Naldo berlari kecil mendekati sang istri, lalu mengendong ke dalam dekapan membawa ke ranjang rumah sakit sebelah Dinda. "Pa, kepala Mama sakit. Aduh." Mama Sofia meneteskan air mata. "Mama tahan, sebentar lagi dokter akan datang." Menggenggam erat tangan sang istri memberi kekuatan, ia sedih melihat lagi dan lagi keadaan istrinya seperti ini. 30 menit kemudian, istrinya tersadar setelah diberi obat penenang. Efek dari obat penenang adalah memperlambat cara kerja otak dengan cara mengurangi aktivitas di otak. Obat penenang biasanya diberikan untuk mengatasi masalah atau kondisi medis, seperti gangguan tidur dan kecemasan. Kadangkala, obat dipakai untuk memberikan ketenangan ini juga digunakan sebagai obat bius. Obat bekerja dengan mengubah komunikasi pada saraf di dalam sistem saraf pusat otak dengan memproduksi neurotransmitter atau senyawa dalam otak yang berperan dalam menjembatani komunikasi antar sel otak, berupa gamma aminobutirik acid (GABA). Melihat istrinya sadar, ia menggenggam erat tangannya. "Mama sudah baik kan? Apa masih ada yang sakit? Ayo bilang sama Papa." Khawatir memandang sang istri tersenyum mendengar perkataannya. "Mama, sudah lebih baik, Pa. Alhamdulillah," Papa lega dengarnya. Papa khawatir lihat Mama seperti ini. "Maaf, Pa, kepala Mama mendadak sakit." Bayangan itu kembali hadir. Tapi semua masih terlihat samar. Mama tidak tahu kejadian apa yang pernah terjadi, tapi satu hal yang Mama yakin, bayangan itu seperti ingin Mama tahu sesuatu. "Apa Mama yakin seperti itu?" Sedikit ragu menatap sang istri begitu yakin. "Kalau begitu apa Mama ingin terapi agar ingatan kembali?" tanya Papa Naldo menatap sang istri berpikir dengan perkataannya, lalu mengangguk iya. "Iya, Mama mau."
Ya sudah, sebentar kita akan konsultasi sama dokter. Iya, Pak. Bagaimana keadaan wanita itu sekarang? Alhamdulillah, Ma. Sekarang sudah siuman, tapi... Papa Naldo menggantungkan ucapannya dan kini wajahnya menampilkan raut wajah sedih. Tapi kenapa, Pak? Apa dia baik-baik saja? Cepat katakan, Pak. Jangan diam seperti ini. Desak Mama Sofia cemas melihat wajah sedih suaminya. Papa Naldo menghela nafas, lalu menjawab pertanyaan sang istri. Dia histeris mengetahui keadaannya hamil. Dan sekarang sedang ditangani dokter setelah diberi obat bius. Keadaannya tidak baik sekarang. Kandungannya sangat lemah. Mendengar penjelasan suaminya, tanpa izin air matanya jatuh. Ia tidak menyangka wanita cantik itu akan sehisteris ini. Mama Sofia bangkit menghampiri wanita cantik yang terbaring lemas di ranjang dengan infus setia memberinya kekuatan selama tidur panjang. Menggenggam erat tangan Dinda, ia memberi kekuatan. Entah kenapa hatinya merasa dekat dengan wanita di hadapannya ini. Mama Sofia merasa sudah lama mengenalnya, bahkan hatinya ikut sakit mendengar penjelasan sang suami tentang kondisi Dinda. "Mama, kenapa?" tanya Papa Naldo sejak tadi terus memandang istrinya sedikit aneh seperti sedang memikirkan sesuatu. Mama tidak tahu ini perasaan apa-apa. Mama hanya merasa dekat dengan wanita ini, bahkan Mama merasa sudah lama mengenalnya. Anehnya Mama merasa sakit mendengar penjelasan Papa tadi. Mungkin perasaan Mama saja. Tapi, Pak, dokter pernah bilang ada bekas luka pasca lahiran di V Mama. Apa itu tidak menjelaskan Mama punya anak? Kedua terus beradu argumen, hingga Dinda tersadar efek bius telah hilang. Perlahan matanya terbuka, orang pertama yang ia lihat adalah wanita cantik tidak muda tidak juga tua, usianya bisa dikata seusia mama tirinya. "Ibu siapa?" tanya Dinda saat pertama kali sadar. "Alhamdulillah, kamu sudah sadar. Saya Ibu Sofia dan ini suami saya Pak Naldo. Apa sekarang kamu sudah lebih baik?" Pandang Mama Sofia terlihat jelas raut wajah cemas. "Saya baik," jawab Dinda seketika kembali teringat perkataan dokter menyatakan dirinya sekarang sedang mengandung. Wajah Dinda kembali sedih, air mata tanpa izin jatuh menghiasi kedua pipinya. Mengingat sekarang dirinya telah berpisah dari Alvaro. Mengandung tanpa sosok suami di samping adalah suatu hal menyakiti. Apa yang akan diperbuat sekarang? Mengandung dan membesarkan anak sendiri tanpa sosok suami dan ayah adalah hal akan menjadi pertanyaan lingkungan warga. Melihat raut wajah sedih Dinda, ia bisa mengetahui apa yang dipikirkannya. "Nama kamu siapa, Nak?" tanya Mama Sofia mencoba mengalihkan pikirannya saat ini. "Dinda, Bu." Nama yang indah. "Apa Dinda mau kami mengangkat jadi anak? Maksud Ibu?" Ibu tidak memiliki anak karena kejadian masa lalu di mana harus mengangkat rahim. Hingga saat ini ibu dan suami ibu tinggal berdua tanpa anak. Jika Dinda mau kami akan sangat senang. Jelas Mama Sofia berharap Dinda menyetujui. Dinda terdiam bingung dengan perkataan Ibu Sofia mendadak membuatnya kehabisan akal. Ia menghargai niat baik mereka, tapi ia tidak ingin mereka mendapat olokan dari orang lain, karena sekarang dirinya bukan seorang diri,
melainkan berdua dengan calon bayi yang berada di perut. Dinda, jangan khawatir. Tidak akan ada yang bisa menjelekkan kamu, calon bayi kamu, atau kami. Yakin Mama Sofia? Entah kenapa tahu apa yang dipikirkan Dinda saat ini. Benar yang dikatakan istri saya. Dinda tidak perlu cemas, semua akan baik-baik saja, kata Papa Naldo melihat keraguan di wajah Dinda.